warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jeffrey Idris, NIM 1708640. Di sini saya akan melaksanakan suatu teknik meroda dalam mata kuliah pembelajaran senam, yang dimana ini ditujukan untuk tugas akhir atau ujian UAS. Nah, di sini saya akan menggunakan suatu metode, yaitu metode latihan atau drill. Jadi metode latihan atau drill ini dimaksud dengan yaitu metode yang dilakukan secara berulang-ulang atau dilakukan tidak hanya sekali, namun dilakukan lebih dari satu kali. Karena di sini tujuannya adalah untuk membiasakan siswa agar mampu mendapatkan otomatisasi dalam gerak yang dia lakukan, apalagi dalam gerak senam meroda. Nah, jadi meroda bisa dikatakan dimaksud dengan itu suatu gerakan yang dilakukan dengan cara berputar seperti roda motor atau roda mobil. Jadi putarannya itu kita ngambilnya dari samping dengan pelaksananya seperti ini. Oke. Kemudian kita berdiri dulu, membuka kaki selebar bahu, kemudian tangan di atas. Kemudian jadi di sini saya menggunakan teknik dengan satu tangan. Nah, kemudian kaki agak dimiringkan sini, dimajukan dikit, tangan diletakkan di samping. Kemudian kita kita ulangi sekali lagi. Nah, jadi pelaksananya seperti ini. Nah, terserah kita mau mulainya dari sini menggunakan tangan kiri atau mulainya dari sini menggunakan tangan kanan. Itu tergantung dengan kondisi kita, tangan kiri atau tangan kanan. Nah, jadi kita ulangi lagi cara pelaksananya, karena metode latihan ini harus dilakukan secara berulang-ulang agar mampu dilaksanakan oleh siswa dan siswa pun mampu melaksanakannya dengan baik, sehingga terjadinya otomatisasi dalam pergerakan meroda ini. Oke. Nah, seperti itulah cara pelaksanaan dari teknik meroda. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan melaksanakan kegiatan dari fase awal, inti, dan penutup dari kegiatan teknik handstand dalam pembelajaran senam. Nah, di sini pada tahap pembukaan atau fase awalnya, di sini kita akan melaksanakan dulu. Yang pertama, kita harus membariskan seluruh siswa. Kita bariskan seluruh siswa. Kemudian kita absensi seluruh siswa. Setelah kita melakukan absensi, nah, di sini kita menyampaikan materi apa yang akan kita ajarkan pada kesempatan kali ini. Nah, jadi karena kebetulan materi yang akan diajarkan adalah materi handstand. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan materi handstand. Jadi materi handstand itu adalah suatu gerakan yang dilakukan dengan posisi tubuh vertikal ke atas dengan posisi kepala bawah yang menggunakan dua tangan. Kita ini bisa melaksanakannya tuh, mengaplikasikannya tuh dengan bantuan orang lain atau dengan bantuan dinding untuk melatihnya. Nah, karena saya di sini sendiri tidak ada bantuan. Nah, jadi di sini saya akan melaksanakannya sekaligus bagi siswa dan yang menerangkan. Nah, jadi untuk sebelum itu, setelah kita menyampaikan materi apa yang akan diajarkan, nah, kita masuk pada permainan kecil atau pemanasan dengan menggunakan permainan kecil. Jadi pemanasan permainan kecilnya di sini adalah balapan gerobak. Nah, jadi balapan gerobak tuh kita tuh berposisi seperti ini, seperti orang push up. Jadi kaki kita nanti dipegang oleh teman. Nah, nanti kita balap nanti kayak gini. Apa tujuan dari permainan ini? Nah, jadi permainan ini mengarah kepada otot tangan dari si siswa atau yang melakukan. Karena apa? Di dalam melaksanakan handstand, yang berperan penting, yang sangat lebih dominan mendapatkan beban adalah otot lengan. Nah, mungkin itu saja permainan kecilnya. Kita akan masuk pada tahap inti atau tahap dimana di tahap inti ini kita akan lebih spesifik bagaimana sih pelaksanaan dari handstand ini. Oke. Jadi karena di sini saya di sini akan menggunakan dinding sebagai media untuk membantu saya dalam melaksanakan gerakan handstand ini. Nah, caranya gimana? Oke. Pertama kita meletakkan telapak tangan kita dulu ini. Setelah itu kemudian kita berdiri dulu. Oke. Kita letakkan tangan. Oke. Kemudian kita ayunkan badan kita, angkat ke atas. Ini.
Nah, kita tahan. Oke, seperti ini. Kita tahan. Nah, begitulah cara pelaksanaan dari handstand itu. Nah, kebetulan karena saya sendiri ya, makanya saya menggunakan medianya itu dinding. Sebagai pembantunya bisa juga kita menggunakan bantuan dari teman. Kita melakukan handstand, kemudian dipegang. Saya juga. Nah, baiklah, kita coba lagi satu kali lagi. Nah, mungkin seperti itu. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk pada fase akhir, yaitu fase penutup. Nah, di fase penutup ini ada yang dimana seluruh siswa dikumpulkan. Setelah itu kita melaksanakan pendinginan. Oke, kita melaksanakan pendinginan dulu. Baiklah, kita masuk pada tahap evaluasi. Nah, jadi di tahap evaluasi ini kita akan melihat atau menjelaskan lebih rinci untuk agar mampu siswa untuk memperbaiki dari setiap apa yang dilakukan tadi. Nah, jadi evaluasi dalam kegiatan yang telah dilakukan tadi adalah siswa banyak melaksanakannya itu ada yang bercanda-canda atau salah-salah. Karena apa? Di sini diharapkan keseriusan dari siswa. Di sini risikonya sangat besar saat melakukan handstand ini. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya di saat melakukan handstand, dia bercanda-bercanda atau bergurau dengan teman-temannya. Nah, ini akan berakibat fatal. Misalnya tangannya tidak mampu menahan berat badannya, otomatis pola jatuh dan badanku bisa-bisa ini akan berdampak cedera atau luka. Nah, makanya di sini yang diharapkan agar mampu serius dalam melaksanakan setiap kegiatan yang diberikan. Nah, mungkin itu saja dari yang dapat Bapak evaluasi. Baiklah, untuk mengakhiri, Bapak sebelumnya kita harus bersyukur dulu setelah apa yang kita lakukan pada hari ini. Bersyukur, mulai. Baiklah, untuk video yang ketiga, yaitu suatu permainan kecil dalam rolling depan. Nah, jadi di sini saya ada sketnya, sudah saya bikin. Nah, jadi kita tuh kayak estafet. Masing-masing tempat nanti akan diberi matras dan akan ada orang yang berada di depan matras setelah kita melakukan rolling depan. Nah, orang pertama akan membawa handuk kecil. Dia akan berlari ke pos kedua, ke tempat matras kedua, ke matras pertama dengan posisi orang kedua. Nah, di matras pertama tersebut dia melakukan rolling depan. Setelah dia melakukan rolling depan, dia memberikan handuk kecil ini. Kemudian orang kedua lari juga ke matras kedua, ke pos orang ketiga, melakukan hal tersebut sampai habis. Nah, jadi di sini nih permainan itu tim A dan tim B. Jadi siapa yang cepat, siapa yang duluan sampai membawa handuk kecil ini. Nah, itulah permainannya. Permainannya tidak kurang lebih kayak estafet, lari estafet. Namun kita di sini menggunakan gerakan rolling depan. Nah, oke, baiklah. Itulah permainan kecilnya. Jadi permainan kecilnya itu kita tidak terlalu tidak terlalu melihatkan cara teknik aslinya, namun kita mengarah ke teknik dan cara pelaksanaannya untuk permainan kecil ini. Karena di sini untuk persiapkan pemanasan tubuh aja. Oke. Kita cobakan. Nah, saya orang pertama membawa handuk. Saya lari kepada orang kedua. Sampai di dekat matras, dekat orang kedua berada di depan sana. Nah, saya berada di matras ini, kemudian saya jongkok ini. Kemudian, nah, saya berdiri, saya berikan handuk kecil ini kepada orang kedua. Nah, orang kedua dia lari ke matras kedua. Di matras kedua dengan posisi orang ketiga yang berada di situ. Orang tersebut juga melakukan hal yang sama yang saya lakukan seperti tadi, hingga dia melakukan rolling depan. Dia melakukan rolling depan. Nah, dia kasihkan handuk ini ke orang ketiga tadi. Kemudian orang ketiga lari lagi ke orang keempat dengan posisi matras ketiga. Nah, sampai seterusnya. Ini pelaksanaannya seperti lari estafet.
Nah, namun kita di sini menggunakan kita jadikannya seperti permainan senam dengan gerakan rolling depan dalam pembelajaran senam. Nah, mungkin itulah permainan kecil dari rolling depan. Baiklah, untuk video yang keempat ini adalah metode riset lokal untuk teknik rolling ke belakang. Nah, di sini metode riset lokal ini adalah suatu metode timbal balik antar guru dan siswa, yang dimana metode ini dilaksanakan secara berkelompok dan dirumuskan suatu pertanyaan serta jawaban. Kemudian diberikan contoh oleh guru agar siswa mampu memahami dan melaksanakannya dengan baik. Nanti dari semua hal yang dilakukan, siswa harus mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan menganalisanya. Bagaimana seharusnya pelaksanaan yang benar, atau dari guru juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya. Siswa boleh juga bertanya dan guru boleh memberikan pertanyaan, sehingga adanya feedback antar guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran pun bisa dilaksanakan dalam materi rolling ke belakang ini. Nah, jadi cara pelaksanaan rolling ke belakang ini seperti ini. Kita berada di membelakangi matras, dan kita jongkok, tangan berada di sini kayak injit, dan didorong badan ke belakang. Nah, itulah pelaksanaan dari teknik rolling ke belakang ini. Kita coba lagi. Nah, di saat kita melaksanakan itu, nanti siswa akan melakukannya juga. Kemudian kita berikan pertanyaan tentang apa dalam pelaksanaan tersebut agar mampu siswa pun menjawabnya. Seharusnya seperti ini yang bagusnya, atau pelaksanaan yang benar itu seperti ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah maka timbullah wawasan yang mampu membuat siswa lebih baik dalam melaksanakan teknik rolling ke belakang yang kita ajarkan kepada mereka. Mungkin itu saja dari saya, video keempat. Baiklah, kita masuk pada video yang kelima, yaitu tentang metode convergent dan divergent dalam teknik salto belakang dalam pembelajaran senam. Nah, jadi di sini convergent itu adalah siswa diminta untuk mampu mengembangkan ide-idenya dalam bermacam-macam masalah yang dihadapi. Sedangkan untuk divergent adalah siswa harus mampu mengambil keputusan di setiap ide-ide yang dia kembangkan, setiap ide-ide apa dalam pemecah masalah-masalah yang dihadapi. Misalnya dalam salto tersebut, bagaimana sih caranya agar kita mampu melaksanakan salto tersebut. Jadi di sini siswa harus mampu melakukan pertimbangan kognitif dan menentukan keputusannya sendiri dengan bantuan pembimbingan dari gurunya. Jadi di sini guru hanya berperan sebagai seorang pembimbing, sedangkan keputusan itu berasal dari siswanya. Nah, mungkin bisa dalam cara bantuan teman. Nah, inilah bentuk dari proses bantuan dari teman dalam melaksanakan salto. Cara melakukannya itu lebih jelas itu seperti mengarah ke teknik salto tersebut. Mungkin ini kan posisi awalnya kan seperti ini. Nah, jadi di saat nanti itu kita akan melakukan tolakan badan ke belakang dengan posisi tubuh memang benar-benar melakukan perubahan dari posisi awal ke posisi selanjutnya, sehingga dari kita berada di posisi awal, kemudian kita melakukan salto, dia kembali ke posisi awal. Nah, jadi di sanalah yang harus di sanalah mungkin kesulitan yang dihadapi. Makanya metode convergent dan divergent ini perlu dilakukan dalam teknik salto ini, karena dengan adanya metode convergent dan divergent ini, siswa mampu berpikir lebih dalam dan bagaimana sih cara untuk bisa mengatasi atau bisa mampu melaksanakan salto ini. Yang di sini di mana guru hanya sebagai fasilitator atau cuman sebagai pengayom, pembimbing, dan nanti keputusan itu berada di siswanya. Mungkin itu saja untuk video kelima. Mungkin saya mohon maaf untuk segala kekurangan.